Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program di Indonesia Economic Club. Kita di segmen terakhir, tapi masih banyak hal yang perlu digali dari dua narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Prof, Ya. strategi, momentum itu bagian dari kesuksesan sebuah bisnis. Ya, betul. Dan survive, kata survive itu juga kayaknya berlaku di tengah pandemik ini. Semua orang ingin sukses, tapi tidak semua kesuksesan itu ada pada orang. Ya, ada orang yang berhasil karena dia tepat semuanya, elemennya pas, dan kemudian ada orang yang barangkali karena satu dan lainnya hal tidak tepat begitu. Jadi memang di masa pandemi ini kalau pemain lama bisa survive saja rasanya udah senang. Oke, Ya. Mbak Eva, boleh nggak ditunjukkan selain produk-produk yang care-care tadi, Ya. apa saja sih mungkin ada produk-produk yang di luar ekspektasi orang yang juga dijual di tengah pandemik. Ini bukan ibu-ibu lincah ya. bukan putus asa ya, Po, tapi strategi untuk bertahan. Ya. Oke. Mbak Eva. Jadi waktu itu kebetulan karena aku menjual sebuah brand body care-nya, lalu ditawarin untuk menjual underwear-nya. Itu ajaib banget sih. Kayak oke, ini selnya bagus tapi emang harus take all resiko kita. Kayaknya aku mikir-mikir, ya udah deh, harus ada yang menarik. Aku ambillah itu. Jadi aku waktu itu sempat jual bra, saudara-saudara. Dan itu rebutannya udah kayak apa ya? Wah, gila banget sih, bener-bener yang kayak hitungan detik, hitungan 0,0 detik bahkan habisnya. Karena kita langsung upload, mereka langsung rebutan seperti Dan itu. sempat diomelin Oh iya, kita seluruh dicaci Indonesia ya? maki sama ibu-ibu se-Indonesia. Saya nggak kebagian, lama banget. Bukan begitu, itu stok kalian sendiri. Aku kan biasa live aja tuh Instastory itu, aku liatin stok aku tuh sebanyak apa. Jadi memang bener habisnya secepat itu. Oke, kalau yang dibawa ini apa? Oke, jadi ini adalah bilik etnik. Piyama yang bisa dipakai untuk keluar. Modelnya Yang juga tie-dye tadi ya? Ya, tie-dye sih belum ada aku, masih oke. desain sendiri aja. Ini jadi macem-macem modelnya. Ini desain by bilik etnik sendiri. Ya, gitu. Lalu juga ada macam-macam sih, ada buat cewek, cowok. Ke depannya tuh tidak menutup kemungkinan akan ada juga buat anak-anak atau misalnya fashion yang lain itu akan ada seperti itu. Jadi tadi Bro, bahkan produk yang tidak biasanya dijual juga di saat pandemi ini. ini. Ya, karena ada kebutuhan, ada permintaan dan dia cepat sekali membacanya. Ya, kita sapa Misha, Misha. Kalau saya lihat ini di layar sudah ada kemasan rendang, yang ini kalau tidak salah kemasan frozen ya. Nyam-nyam ini. Nyam-nyam. Nyam-nyam, Iya. Selain ini, tidak menutup kemungkinan untuk membeli produk Misha melalui GoFood. Ya, itu dia salah satu pengembangan produk aku selama pandemi ini, karena kita udah bermain di packingan ini selama 8 tahun. Jadi pandemi ini aku bikin serving pack atau dang bowl, menunya itu adalah rendang di dalam bowl yang disajikan sama nasi putih dan juga telur, tapi variannya tidak sama dengan yang ada di packingan. Jadi kalau packingan itu ada daging import Australia, ada paru, jengkol, limpa, kerang, dan ayam. Tapi kalau di serving pack aku bikin menu baru dengan varian pakai gyutang dan juga pakai saikoro beef. Jadi menu ala Jepang aku kreasiin dengan bumbu rendang nanti. Bayangkan gyutang. Misha, ada kata yang satu kata saja atau tiga kata yang memotivasi Anda untuk bisa survive di tengah kondisi ini. 3 kata. Kreatif, kemudian optimis dan juga survive. Itu sih tiga kata itu. Oke. 3 kata? Ya, untuk motivasi diri sendiri ya. Ya. Oke, jadi ya memang harus kreatif, terus niat menolong. Ketiga itu harus optimis. Thank you. Terima kasih banyak atas kehadirannya para wanita-wanita hebat dan waktunya Prof. Renat untuk memberikan catatan. Baik, inilah catatan Renald Kasali. Bisnis itu tak selamanya lurus atau naik terus.
seperti takdir alam, musim selalu berganti. Dan karenanya juga ada yang namanya bisnis musiman yang dipicu oleh kesenangan. Kesenangan itu membantu kalangan berduit untuk mengeluarkan uang asalkan ditambah sedikit narasi dan ulasan yang membuat siapapun merasa lebih beruntung, lalu bisa mendatangkan pendapatan. Dan yang namanya musiman mungkin hanya berlangsung beberapa bulan atau maksimal 2 tahun. Dulu ada batu akik, kemudian ada tanaman gelombang cinta, burung lovebird, es kepal Milo, ikan lohang yang bertahan kurang dari 2 tahun. Kini ada sepeda, ada janda bolong, dan ada aglonema. Bahkan ikan cupang dan fashion rumahan tengah mengisi musim pandemi saat kita diam di rumah. Semua punya karakter yang sama, dipicu oleh kesenangan, lalu berakhir begitu musim berlalu. Meski bukan sesuatu yang permanen, telah memberi manusia harapan untuk menyambung hidup asal memenuhi unsur 3R. Rapid atau cepat menunggangi, recover gunakan untuk menyelamatkan pendapatan yang hilang, dan revenue atau ubah kesenangan menjadi pendapatan. Lalu keluar begitu musim berlalu. Begitulah bisnis musiman, menyambung usaha rakyat sebagai pertanda bahwa hidup itu masih ada. Terima kasih Prof. Reynald, dan sepertinya kita sudah harus mengakhiri talk show pada malam hari ini, dan saya ingin menyapa Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Misha. Sukses dengan rendangnya. Ya. Terima kasih kita. Dan Mbak Eva, sukses juga Mbak Eva, Terima kasih. ya. buat segala macam bisnisnya dan tetap survive. Yes. Oke, Prof? Ya. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami dan kami akan kembali minggu depan di Indonesia Economic Club. Sampai jumpa. Sampai